elektron yang akan mengeluarkan elektron pada saat filamen tersebut dipanaskan atau dialiri arus listrik. Dan pada posisi saat elektron-elektron tersebut keluar, ya, dikatakan sebagai, karena banyaknya dikatakan sebagai awan elektron, elektron-elektron tersebut akan mengumpul pada bagian focusing cup. Jadi namanya cup itu adalah bahwa posisi dari bagian filamen itu di dalam focusing cup. Nah, nanti ketika katoda dan anoda itu diberikan perbedaan potensial, elektron-elektron itu akan bergerak dengan cepat menuju ke target atau ke anoda, yang tentunya akan menumbuk target sehingga elektron tersebut atau gerakan kinetik dari elektron tersebut dihentikan tiba-tiba. Dan karena terhenti dengan tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, akan dihasilkan sinar X. Akan dihasilkan sinar X yang tapi sinar X yang dihasilkan itu sangat kecil. Kapasitasnya hanya kecil, hanya 1% dari apa? Yaitu dari faktor eksposi yang diatur. Faktor eksposi itu apa? Ya. Faktor eksposi itu adalah bagian yang akan mengatur dari sumber elektron atau Ma, lalu dari kilovolt atau kilo kV, dan waktu yang digunakan. Sehingga faktor eksposi tadi terdiri dari kilovolt, Ma, dan second. Kilovolt, Ma, dan second. Oke, saya teruskan ke sini. Syarat terjadinya sinar X tadi yang saya katakan adalah ada sumber elektron di bagian katoda dihasilkan oleh filamen katoda. Dihasilkan oleh filamen katoda. Lalu yang kedua, ada beda potensial antara anoda dan katoda. Beda potensial itu yang akan menarik elektron menuju ke anoda. Kenapa bisa menuju ke anoda? Karena yang dihubungkan ke anoda itu adalah potensial lebih positif dibandingkan potensial pada katoda. Dan itu adalah lingkaran tertutup. Ya, potensial listrik itu selalu mengalir dengan lingkaran tertutup. Artinya satu lingkaran arus listrik itu mengalir. Nah, tambahan yang berikut adalah ada target
pada bagian anoda, dan juga ada lintasan bebas dalam tabung sinar X-nya. Ya. Lintasan bebas pada tabung sinar X-nya. Dengan melihat seperti itu, sebetulnya kita bisa tahu bahwa terjadinya sinar X pada sebuah tabung sinar X itu adalah akibat dari aliran listrik atau digunakannya listrik pada bagian tabung sinar X itu sendiri. Pada bagian tabung sinar X. Nah, faktor eksposi yang selalu dikatakan tadi adalah kilovolt, miliampere, dan waktu. Ketiga satuan ini, kilovolt, miliampere, dan waktu, dalam hal listrik adalah merupakan energi. Kilovolt kali ampere, ya, kali miliampere menjadi watt. Watt yang mengalir dalam satuan waktu tertentu, walaupun pendek, ya, karena X-ray yang digunakan itu hanya sekitar 0,2 detik, ya, dikali waktu sama dengan watt detik. Watt detik itu adalah satuan energi dalam 1 joule. Dalam 1 joule. Artinya dalam 1 joule tadi, kalau dikalikan dengan 0,24, itu akan menjadi kalori. Akan menjadi kalori. Artinya kalori adalah satuan panas atau kenaikan panas yang dibutuhkan untuk 1 derajat Celcius. Kenaikan 1 kalori adalah kenaikan dalam 1 derajat Celcius. Nah, kalau memperhitungkan OFD, FOD, dan FFD, objek film distance atau jarak objek ke film. FOD adalah fokus objek distance. Jarak antara fokus itu adalah bidang fokus yang ada pada target tabung sinar X ke arah objek, atau FFD, fokus film distance atau jarak fokus ke film. Ya, ini bukan tugas kita sebetulnya, tapi perlu tahu karena ini akan mempengaruhi hasil citra. Hasil citra, tapi nanti sudah ada petugasnya. Kalau dulu mungkin tenaga atom bisa diambil untuk posisi moto, ikut moto. Tetapi saat ini rasanya sudah dipenuhi oleh radiografer. Kalau zaman saya dulu, radiografer masih sedikit, ya. Masih kadang-kadang menggunakan tenaga perawat. Tapi sekarang sudah banyak sekali, sudah berlebihan. Nah, yang penting adalah di sini kilovolt itu, kilovolt, miliampere, dan waktu akan ada pengaturan pada konsul. Pengaturan pada bagian konsul yaitu pengaturan kilovolt selector,
miliampere selektor, dan waktu, selektor waktu, pilihan waktu. Selain mungkin nanti di konsol ada juga mungkin pemilihan grid atau pemilihan tebal objek dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, kita teruskan. Energi dari sinar X yang mempengaruhi dari, sebetulnya bukan energi saja, karena kalau energi adalah dia bisa menembus bahan, sehingga nanti setelah efek yang ditembus akan diserap secara atenuasi, akan diserap oleh bahan sesuai dengan kerapatan dari bahannya, lalu akan mengenai ke film. Yang tentunya tergantung dari homogenitas objeknya, sehingga citra dapat dihasilkan akibat dari serapan yang berbeda. Akibat dari serapan yang berbeda. Jadi selain energi sinar X yang dihasilkan tadi, tentunya yang mempengaruhi adalah intensitas radiasinya atau intensitas sinar X itu sendiri. Intensitas radiasi yang akan menembus bahan. Paparan radiasi itu sifatnya dengan garis lurus. Ya. Ini kurang fokus ya gambarnya, tapi gambarnya sudah bisa terbaca sebetulnya, di mana gambar ini menerangkan bahwa intensitas radiasi tadi akan sesuai dengan seperkuadrat jarak. Jadi seperkuadrat jarak. Jadi kalau satu, berarti ada satu di sini. Tapi kalau 2 meter misalkan, itu menjadi seperempat. Seperempat, dan nanti kalau di sini 4 meter, berarti dia akan 1/16. Jadi artinya seperkuadrat jarak. Artinya 1/2/2, 1/2/3, dan seterusnya. Intensitasnya akan selalu berkurang. Tetapi tentunya walaupun intensitasnya berkurang, itu tetap berbahaya. Karena semakin dia lemah mengenai tubuh manusia atau makhluk hidup, posisi efek biologi yang akan terkena ke tubuh akan semakin besar. Ya. Kalau hanya menembus, efek itu bisa diabaikan sebetulnya. Tapi kalau dia radiasinya kurang, malah dia tidak menembus, dia akan mengendap di dalam tubuh. Jadi hati-hatilah nanti kalau bekerja di alat ronsen, lebih-lebih kalau di radioaktif untuk di radioterapi. Karena apa? Masih banyak penggunaan dari radiasi untuk kebutuhan di dalam bidang kesehatan. Jadi bisa untuk diagnostik maupun untuk terapi, untuk pengobatan. Kalau gambar yang ini adalah efek dari penggunaan filter. Efek dari penggunaan filter. Coba diperhatikan puncak dari radiasi ini. Ini adalah spektrum radiasi X-ray. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena spektrum X-ray tidak
Spektrumnya X-ray itu adalah kontinu. Dia dihasilkan dari panjang gelombang yang paling pendek atau panjang gelombang minimum sampai panjang gelombang maksimum. Ya. Ini adalah panjang gelombang minimum, yang ke sini adalah panjang gelombang maksimum. Semakin penggunaan filter digunakan, ya, di sini, ini puncaknya, itu akan menyebabkan puncaknya akan semakin mendekati minimum. Walaupun puncaknya atau intensitasnya menjadi berkurang, tetapi kualitas radiasinya semakin tinggi. Kualitas radiasinya semakin tinggi. Sebetulnya di mana sih menjadi filter itu dibuat? Ya. Filter itu bisa terpasang secara internal ataupun juga secara eksternal. Yang secara internal sebetulnya yang sangat berfaedah sekali, filter itu adalah posisinya selubung tabung itu merupakan filter. Sehingga dia tidak bisa radiasinya menembus dari selubung tabung. Kalaupun menembus, dia sedikit sekali. Karena posisinya adalah kebijakan yang dibolehkan adalah 25 milironsen per jam dalam jarak 1 meter. Bahwa X-ray yang bisa dipakai atau digunakan untuk pelayanan adalah 25 milironsen per jam dalam jarak 1 meter. Selain itu adalah filter inherent atau internal filter yang ada pada window. Window akan diberikan dari gelas kaca, dari bahan campuran Cu atau tembaga, atau aluminium. Jadi dipasang di window-nya internal filter. Kalau dipasang di luar, itu adalah external filter, itu banyak dipakai di alat terapi. Itu digunakan untuk flattening filter atau meratakan dari sumber yang keluar atau useful beam. Walaupun tentunya masih ada oli, ya, oli yang berada di dalam tabung, tetapi oli itu umumnya kemampuan untuk memfilternya kecil. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Kenapa? Karena gini, sebetulnya ini akibat filter ya, sehingga kualitasnya lebih baik. Hitungannya gini, kalau misalkan penyaringan di dalam penerimaan peserta didik saja, dari nilai 1 sampai nilai 10 diterima semua. Berapa kira-kira
rata-rata dari peserta didik tersebut. Artinya kalau misalkan 100 orang diterima semua, berarti rata-ratanya adalah dijumlahkan yang angka nilainya 1 sampai 10 tadi dibagi 100. Nah, secara logika, kalau pesertanya misalkan dibatasi minimal yang diterima adalah di atas 7. Kalau minimal yang diterima di atas 7, artinya bahwa pasti secara rata-rata nilainya di atas 7. Karena yang paling rendah adalah 7. Tapi kalau yang diterima paling rendah adalah angka 1, tentunya belum tentu mendapatkan rata-ratanya 7. Kadang menjadi 4 atau menjadi 5. Jadi seperti itu. Kenapa posisinya intensitas radiasinya, kualitasnya akan semakin tinggi, akan semakin besar kalau posisinya menggunakan filter. Demikian. Halo? Intensitas radiasinya berkurang juga. Berkurang, cuma kualitas dari radiasi yang dipancarkan akan semakin baik. Bukan berarti posisinya semakin banyak posisinya. Tapi kualitasnya, kemampuan daya tembusnya akan semakin tinggi. Dalam arti tinggi itu adalah tinggi yang sudah berkurang sebetulnya di sini. Beda dengan yang di sini, gitu ya. Sehingga kalau di dalam sistem pembangkitan, di dalam X-ray-nya, timer itu akan disesuaikan dengan time saving. Bukan save, tapi saving gitu ya. Time saving itu adalah posisi yang diambil adalah bagian-bagian mendekati bagian puncak. Waktu yang ditentukan. Jadi seolah-olah agar posisi dari waktunya adalah terletak pada bagian puncaknya. Itu kalau menggunakan feedback, ya, feedback yang menggunakan pulsa dari radiasi tadi. Oke, ada lagi mungkin? Saya teruskan. Blok diagram dari sebuah alat X-ray adalah seperti ini, seperti yang tergambar. Ya. Ada bagian di sini adalah bagian lane atau tegangan lane, tegangan PLN atau tegangan genset ataupun juga yang lain. Lalu yang nomor 2 adalah sikring sebagai pengaman, ya, pengaman arus lebih atau beban lebih. Yang nomor 3 adalah saklar utama. Saklar utama itu adalah untuk on off atau menghidupkan, mematikan pesawat. Lalu yang nomor 4 adalah lane selector, yang fungsinya adalah untuk menyesuaikan tegangan alat atau tegangan kerja alat dengan tegangan besar kecilnya PLN. Artinya gini, kalau posisi 4 itu diatur,
harus sesuai dengan tegangan len yang ada pada satu. Jadi untuk gampangnya seperti ini. Misalkan tegangan len alat ini bekerja dengan 200 kilovolt, 200 kilo, 220 volt. Dengan 220 volt. Tapi ternyata dengan 220 volt dengan lilitan misalkan 220 biar sesuai ya, antara tegangan len sama lilitan autotrapo. Kalau posisi dari tegangan len ini akan turun menjadi 200 volt misalkan, otomatis di sini akan turun semua bagian sekundernya ini. Sehingga supaya tidak turun, jumlah lilitan inputan dari line voltage selector adalah harus diturunkan menjadi 200 lilitan. Sehingga outputnya akan sama. Akan tetap sama dengan sekitar tegangan kerja pesawat. Ya. Kalau posisi tegangan lennya 230, maka di line selector nomor 4 itu juga harus dibuat 230. Harus ada penyesuaian. Yang nomor 5 adalah nilai dari pengaturan di sini dihitung atau ditunjukkan pada line voltage meter. Kalau line voltage meter biasanya ada hanya tanda satu strip garis. Jadi naik turunnya 4 tadi adalah disesuaikan untuk posisi satu strip pada garis inputan. Nah, ini pun ada yang sifatnya manual, nomor 4. Ada yang sifatnya sudah otomatis. Ya. Jadi pada umumnya sudah otomatis, tapi juga ada yang manual. Ya. Ada yang manual. Ya. Nomor 6 adalah autotrapo sebagai distribusi tegangan. Dan nomor 7 adalah kilovolt selector atau kilovolt beda potensial yang akan diberikan kepada tabung sinar X. Di mana di sini akan ditunjukkan oleh kilovoltmeter yang artinya kilovoltmeter kompensasi. Kenapa dikatakan kompensasi adalah karena yang ditunjukkan pada kilovoltmeter ini belum harga sebenarnya. Kok bisa? Ya. Karena ini belum bekerja. Ya. Kalau ini belum terhubung, ya, berarti tegangan di sini belum ada. Kalau belum ada, berarti di sini adalah merupakan nilai yang tidak sebenarnya. Nah, kapan kontak exposure 10 ini akan bekerja? Yaitu pada saat timer atau pewaktu ini bekerja. Timer atau pewaktu bekerja, baru di sini akan dihasilkan beda potensial. Nah, bagian yang ini adalah bagian dari filamen sirkuit yang digunakan untuk pemanasan dari filamen tabung. Ini adalah 11, ini adalah stabilizer, sehingga posisi dengan stabil, sehingga
pada kondisi-kondisi yang sama, pemanasan elektron ini akan tetap sama. Akan tetap sama. Dan ini adalah MA selektor nomor 12 diatur, ya. Diatur, dan ini adalah limiter atau pembatas yang akan membatasi tegangan line di sini, tegangan untuk ke arah dari filamen itu akan tetap aman. Dan nomor 15 adalah trapo step down atau yang menurunkan tegangan menjadi 12 atau 15 volt dengan ampere yang cukup besar, sampai 5 ampere. Nah, posisi dari ini 14 ini adalah trapo step up, umumnya 1:400 misalkan. Jadi kalau ada 100 volt di input primer, outputnya akan menjadi 40.000 volt. Itu dengan idealnya, tetapi sebetulnya rangkaian-rangkaiannya banyak. Di sini nanti sebelumnya masih ada TSCC untuk supaya memperhitungkan voltage drop yang terjadi. Posisi di sini tentunya juga ada memperhitungkan jangan sampai terjadi voltage drop. Jadi rangkaian tambahan-tambahan ini yang tidak bisa disampaikan di sini itu lebih banyak lagi sebetulnya rangkaiannya. Dan nomor 16 ini adalah rectifier atau sistem penyearah yang akan merubah dari AC menjadi DC. Banyak, ada yang penyearah sendiri, ada setengah gelombang, ada gelombang penuh, ada sistem 3 fase, ya, ada sistem frekuensi. Yang sekarang umumnya adalah sistem frekuensi, umumnya sudah digital, rangkaiannya sudah digital. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ini keterangan dari, ya, silakan. AC, selalu AC. Oh enggak, transformator itu tidak bisa bekerja dengan DC. Transformator itu bekerjanya dengan AC karena posisinya induksi muatan dari gulungan primer ke arah gulungan sekunder hanya bisa terjadi kalau terjadi perbedaan potensial yang bolak-balik. Jadi trapo bekerja dengan pada kondisi AC di bagian primer dan menghasilkan AC di bagian sekunder. Kalau primernya DC, sekundernya tidak akan dihasilkan tegangan apa-apa. Gitu ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Yang belum jelas. Ini trapo yang akan saya sampaikan. Fungsi trapo adalah menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Trapo mempunyai gulungan primer input dan gulungan sekunder pada bagian outputnya. Trapo step up adalah gulungan sekunder lebih banyak dibandingkan gulungan primer. Trapo step down, gulungan sekunder lebih sedikit dibandingkan gulungan primer. Lalu jenis trapo ada 2. Auto trapo adalah di mana gulungan primer dan sekundernya satu. Sedangkan isolated transformer atau trapo gulungan primer dan sekundernya
terpisah atau ada 2 gulungan. Tetapi baik autotrapo maupun isolated transformer mempunyai fungsi tadi, bisa menaikkan tegangan, bisa menurunkan tegangan, tergantung perbandingan lilitan yang digunakan pada primer dan pada bagian sekundernya. Dan prinsip kerja trapo adalah timbulnya medan magnet akibat aliran arus listrik AC pada gulungan primer, sehingga timbul induksi medan magnet pada bagian gulungan sekunder yang akan menghasilkan GGL pada gulungan sekunder trapo. Ya.
berbahaya. Kita harus bisa mengendalikan baik radiasi alfa, radiasi beta, gamma, atau X-ray. Radiasi alfa, beta itu biasanya dibuat di reaktor nuklir, ya, pakai neutron. Tetapi kalau radiasi alfa itu lebih mudah, ya. Pengendaliannya adalah dengan mengatur jarak atau dengan batas kertas aja sudah aman. Karena dia bermuatan. Ibaratnya kalau bermuatan itu kalau truk, ya, truk itu kalau jalannya biasanya pelan. Kalau bermuatan penuh. Tetapi dengan bermuatan penuh, remnya tidak berfungsi biasanya. Biasanya akan blong, gitu ya. Sinar beta bermuatan satu, jarak dan tabir. Tabir yang dengan aluminium beberapa mili sudah bisa diamankan. Tapi sinar gamma dan X-ray tidak bermuatan, sehingga jaraknya kalau kita memang mengatur jaraknya jauh sekali. Kalau menggunakan tabir, tabirnya tebal sekali atau nomor atomnya tinggi. Kalau mengatur waktu, ya waktunya cepat sekali, singkat. Ya. Jadi pengaturan dari gamma adalah jarak, tabir, dan juga waktu. Dan penggunaan dari alat-alat pencatat dan pengukur dosis radiasi adalah ini bisa film bed, bisa dosimeter saku, atau bisa menggunakan TLD kayak film bed, ya. Pengganti film bed TLD, kristal menghasilkan cahaya tampak di sini. Kalau film bed menggunakan film, ya, dia dosisnya semakin tinggi semakin hitam. Ya. Dan pada alat ukur dosis paparan, ini bisa menggunakan dosis kalibrator yang biasanya digunakan untuk kedokteran nuklir, bisa menggunakan survei meter atau Babylane. Survei meter atau Babylane. Pada alat mencatat dan pengukur dosis radiasi di sini, seperti ini, ya, film bed atau TLD. Kalau ini adalah dosimeter saku. Ya. Dosimeter saku dia bisa menggunakan di sini akan terlihat angka, tapi karena kayak pulpen, kita harus melihat ke arah pulpen, ke dalam pulpen tersebut untuk melihat nilai dosisnya. Dan biasanya dikerjakan itu digunakan untuk beberapa hari pekerjaan di radiasi untuk melihat berapa dosis harian itu akan mengendap di dalam tubuh. Ini adalah simbol bahaya radiasi, biasanya antara merah dan kuning. Gambarannya adalah antara merah dan kuning. Ini adalah beberapa contoh dari produk alat kesehatan, ronsen. Ya. Ini adalah model stand atau tube stand. Ini adalah modul tube stand. Ini bukan standing ya. Ini model untuk yang bergerak ini di atas shielding. Ini yang standing. Ini adalah model kayak lupa saya. Untuk kepala ya, untuk kepala
lupa saya namanya. Sudah kepikir tapi susah keluarnya nih. Ini untuk biasa, untuk digital radiografi. Ya. Ini adalah penggunaan baki, ya, baki stand. Dengan di sini ada menggunakan sealing. Ya. Ini ada juga sealing. Ini baki standnya. Ya. Dan ini adalah dengan menggunakan tabelnya. Hasil gambarannya adalah seperti ini. Yang sifatnya adalah karena kemampuan atenuasi dari bahan. Kemampuan atenuasi itu adalah kemampuan untuk menyerap radiasi, ya, untuk menyerap radiasi sesuai dengan kondisi kerapatan dari atau densitas dari objeknya. Kalau posisi di sini paru-paru adalah kebanyakan banyak udara, udara akan menyerap sedikit sehingga meneruskan atau membakar film akan lebih banyak atau menjadi hitam. Dibandingkan tulang akan menyerap lebih banyak sehingga yang membakar filmnya akan lebih sedikit, akan lebih terang. Ini adalah peralatan penunjang. Ini adalah untuk processing unit, ya, APF, Automatic Processing Unit. Ini adalah untuk printer, ya, posisinya. Ini adalah Leica untuk membaca film. Ini adalah untuk pengamanan baik pasien maupun untuk petugas, apron. Ini adalah gantungan apron dan juga ini adalah goggle untuk kacamata X-ray maupun handscoon. Nah, penggunaan pemanfaatan X-ray juga di sini tentunya menggunakan film ronsen untuk sebagai dokumentasinya, di mana di sini adalah model dari supercoat. Model supercoat di sini adalah untuk lapisan pengeras. Lalu yang B adalah emulsi film atau AGBR yang akan terbakar terkena radiasi atau sinar tampak. Lalu subtraksum yang keempat adalah di sini adalah film base. Nah, jenis dari ini kebetulan adalah double emulsi, tapi bisa juga menjadi single emulsi. Pada penggunaan khusus single emulsi, tetapi yang jadi masalah dengan single emulsi tidak boleh sampai terbalik pemasangan dari filmnya di dalam kaset. Umumnya kalau petugasnya sudah pengalaman, dia bisa merasakan, ya, merasakan bahwa ini akan terbalik. Ya. Karena apa? Kaset itu hanya satu arah. Pada arah sebaliknya dia tidak bisa menembus. Sehingga gambarannya atau citra dari serapan dari objek nanti akan tidak terlihat. Sensitivitas film itu bisa blue sensitif, ada green sensitif. Ya. Tentunya yang green sensitif itu lebih baik, ya, lebih cepat dibandingkan blue sensitif. Tetapi masih blue sensitif itu masih digunakan khusus untuk menghasilkan citra-citra tertentu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Kalau enggak mau jalan nih.
Halo, hanging nih. Belum ada, Pak. Hang, nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Ini macet ini. Kelihatannya komputernya. Halo? Halo? Ya, keluar nanti ini harus apa namanya, harus masuk lagi Zoom-nya. Zoom-nya masuk lagi. Saya kira saya cukupkan aja ya sampai di sini baca sendiri. Saya kira ini tinggal sekitar ini 19 berarti sekitar 10 slide lagi. Halo? Masih ya, masih bisa ya. Oke, kita teruskan aja. Ini bisa jalan sekarang. Oke, ini tadi kaset film itu ada blue sensitif dan green sensitif. Ya, yang lebih utama biasanya green sensitif. Ini untuk kaset. Ya. Di dalam kaset ini ada kayak lapisan kertas yang warnanya putih, yang fungsinya adalah sebagai fluorescent screen yang akan menambah pencahayaan untuk ke arah film. Jadi menambah pencahayaan pada film sehingga menghasilkan gambar yang akan lebih jelas. Ya. Dan dalam penggunaan proses film, ya, yang dulu saya katakan bahwa film ronsen itu adalah film positif, ya, kayak fotografi yang harus diabstruk. Proses di kamar gelap itu bisa dilakukan secara manual menggunakan cairan developer, fixer, dan air. Lalu ada pengeringnya sendiri. Juga bisa dilakukan dengan automatic processing unit atau processing film yang seperti bagian manual. Ya, kalau manual dicelupkan oleh kita satu persatu, tapi kalau sistem automatic processing dia digunakan dengan motor. Lebih cepat, ya, karena 2 menit sudah bisa keluar, sudah menjadi kering. Kalau dengan manual, masing-masing bisa sampai antara 5 sampai 7 menit. Tetapi perbedaannya sama-sama developer, sama-sama fixer, tetapi konsentrasinya lebih tinggi di automatic processing film. Juga bisa menggunakan dry printer. Dan film ronsen sekarang juga sudah yang menggunakan film, ada istilah film konvensional maupun film yang sekarang tidak terbakar, terkena radiasi, terkena sinar tampak. Ya. Jadi umumnya seperti di rumah sakit besar yang Karyadi itu sudah menggunakan posisi film thermal. Ya. Jadi yang menggunakan head printer itu yang digunakan dengan scanning.
Jadi pakainya dry printer atau panas ya. Dan cairan yang dipakai adalah developer sebagai pembangkit bayangan laten, fixer sebagai penetap, air sebagai pembersih. Ya. Jadi biasanya adalah lepasnya AGBR adalah di bagian lebih banyak di bagian fixernya. Sehingga dapat dijual sebetulnya. Untuk cuma 23 ya. Untuk penempatan peralatannya yang perlu diperhatikan adalah ruangan radiologi di mana alat pembangkit sinar X ditempatkan harus aman dari bahaya radiasi bocor. Baik tembok atau tebal. Jadi hitungannya adalah HVT atau HVL. Jadi half volume thickness atau half volume layer. Baik juga pada jendelanya atau pintunya. Jadi publik tidak boleh terkena radiasi yang tidak perlu. Yang kedua adalah memiliki daya listrik yang cukup untuk bekerjanya alat pembangkit tersebut, karena pembangkitan X-ray itu membutuhkan daya yang cukup besar. Sehingga kenapa tadi ada alat-alat untuk mengimbangi, jangan sampai terjadi voltage drop kalau dilakukan expose. Lalu perhatikan kondisi suhu ruangan dan juga lingkungan dari kebersihannya. Beri tanda bahaya atau indikator pengaman bila alat sedang digunakan. Lalu laporkan pada petugas teknik bila alat mengalami gangguan teknis dan berdekatan dengan ruangan proses pencucian film atau juga kamar gelap. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ini. Oh, sudah DC. Di 17 itu DC. Rectifier ini diharapkan untuk membuat bagian anoda lebih positif dibandingkan katodanya. Karena elektronnya yang diharapkan adalah bertumbukan dengan target untuk menghasilkan sinar X-nya. Kalau dari anoda menuju ke katoda, ya, tentunya nanti katodanya akan putus. Jadi kalau dengan penyarahan sendiri, artinya dengan karena ini tabung dioda, radio ronsen itu adalah tabung dioda. Kalau tabung dioda berarti dia bisa melakukan penyarahan. Ya. Tapi pada saat posisi tumbukan terjadi pada anoda akan menjadi panas. Kalau menjadi panas, sama saja dengan filamen dipanaskan. Akan dihasilkan elektron walaupun beberapa, walaupun sedikit. Dan ketika posisinya nanti terdapat arus balik, elektron itu akan mengalir menuju ke katoda. Yang tentunya akibat tumbukan pada katodanya yang kalah. Sama aja kalau kita menumbuk targetnya adalah tembok. Kita yang kalah oleh tembok. Temboknya nggak masalah. Tapi kalau tembok tadi dilempar ke arah kitanya yang bermasalah.
Jadi seperti itu ya. Halo, jelas? Ada lagi mungkin? Sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kita untuk esok mungkin untuk head unit tabung, ya, kita bahas tentang head unit tabung. Ya. Ini kameranya mati nih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih.